Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aladi Chena Asyari dari kelas IF23C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses normalisasi dan denormalisasi pada database dengan contoh tabel customer dan tabel order, serta relasi one-to-many antara keduanya. Pada tahap pertama, itu tahap normalisasi. Kita mulai dengan tahap normalisasi di mana saya sudah membuat dua tabel, itu tabel customer dan tabel order, di mana di tabel customer berisi data atau atribut yaitu ID customer dengan tipe data integer, nama dengan tipe data varchar, nomor telepon dengan tipe data varchar, dan email. Lalu di tabel order sendiri ada ID order, tanggal order, dan regency yaitu customer ID atau ID customer dari tabel customer. Relasi antara tabel customer dan tabel order adalah one-to-many, di mana artinya itu satu pelanggan atau customer bisa memiliki banyak pesanan order, tetapi setiap pesanan hanya terkait dengan satu pelanggan saja. Dengan desain seperti ini, data pelanggan tersimpan di satu tabel terpisah, sehingga lebih terorganisir dan tidak terjadi redundansi atau duplikat data. Lalu ke tahap untuk normalisasi, maksudnya denormalisasi. Nah, di mana saya sudah membuat tabel customer dan tabel order juga. Nah, saja pada tahap ini relasi one-to-many antara tabel customer dan order masih tetap ada. Namun, data dari tabel customer seperti nama, telepon, dan email sudah ditambahkan ke tabel order juga. Nah, di sini. Sehingga tabel order sekarang akan memiliki atribut tambahan yaitu order ID, order date, customer ID, name, telepon, dan email. Nah, di sini customer ID masih menjadi foreign key dan tabel customer juga masih ada. Namun, karena atribut pelanggan sudah ditambahkan ke tabel order, data pelanggan menjadi redundansi atau duplikat. Lalu kita ke tahap denormalisasi yang kedua. Di tahap denormalisasi tahap kedua yaitu saya akan menghapus tabel customer. Kita hapus customer. Nah, jadi di sini hanya ada tabel order. Nah, kita rubah karena hanya ada tabel order di mana sudah mencakup data customer juga. Jadi di ID customer ini kita jadikan biasa saja, tidak jadi primary key. Customer karena sudah tidak ada tabel customer. Nah,
Kita berorder customer ID atau ID customer sekarang menjadi biasa saja, tidak menjadi foreign key karena tabel customer sudah dihapus. Semua data pelanggan seperti nama, email, dan nomor telepon akan tetap tersimpan langsung di tabel order. Nah, dari perubahan-perubahan tadi, tabel customer dihapus. Data pelanggan hanya ada di tabel order. Relasi antara tabel sudah tidak ada lagi. Ini. Relasi antar tabel sudah tidak ada lagi. Untuk kelebihan denormalisasi adalah query lebih cepat karena tidak perlu melakukan join antara tabel customer dan order. Seperti ini, jadi hanya ada tabel order. Struktur tabel lebih sederhana. Kedua, struktur tabel lebih sederhana. Lalu data langsung tersedia di satu tabel. Cocok untuk kebutuhan ready heavy seperti laporan. Namun, kekurangan dari denormalisasi yaitu redundansi data. Jika satu pelanggan memiliki banyak pesanan, data pelanggan akan berulang kali disimpan. Lalu pemeliharaan data lebih sulit. Jika ada perubahan pada data pelanggan, misalnya telepon atau email, kita harus memperbarui semua baris terkait tabel order. Lalu ukuran database lebih besar karena ada duplikasi data. Nah, dari kesimpulan, untuk kesimpulannya, jadi dalam proses normalisasi, kita menjaga data tetap rapi dan terstruktur dengan relasi one-to-many. Dengan relasi one-to-many antara tabel customer dan tabel order. Sedangkan dengan normalisasi data pelanggan ditambahkan langsung ke tabel order untuk mengoptimalkan performa query meskipun ada resiko redundansi data atau duplikasi data. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.